Soal nomor 10. Kolintang merupakan alat musik tradisional yang berasal dari provinsi mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal selesai. Jawabannya Sulawesi Utara. Silakan Dewan Juri untuk mengakumulasi nilai poin akhirnya. Baik, untuk skor akhir, tim A mendapatkan skor 20, sedangkan tim B mendapatkan skor 50. Selamat untuk tim B untuk lanjut ke babak selanjutnya. Saya langsung bacakan. Kelas 12.5 melawan kelas 12.4. Silakan menempatkan diri ke semifinal terakhir. 12.5 tim A, 12.4 tim B. Semifinal terakhir 12.5 mana? Oke. Dapat bayi ya. Jadi langsung ke semifinal terakhir. Dapat bayi. Kemudian untuk 12.4 harus melalui 2 kali lawan dulu untuk babak ke semifinal terakhir. Cek, oke. Tim A, cek sound. Cek. Tim B, Cek. oke. Saya peringatkan untuk kelas 12.5 dan 12.4 apabila ada saksi untuk memvideo, saya persilakan untuk di video. Untuk video yang dibuat tolong per soalnya. Video yang dibuat per soal. Apabila ada kejanggalan atau mungkin kalian melihat ada kekeliruan, silakan untuk langsung menghadap ke saya ke meja moderator menunjukkan videonya per soal. Videonya dibikin soal. Oke. Tim A sudah siap? Tim B sudah siap? Mohon untuk tongkatnya ada di tengah-tengah. Oke, kemudian oke. Tidak ada yang memegang. Semua tangan di masing-masing. Tidak memegang tongkat. Peraturannya sama ya. Menang plus 10, ya bisa menjawab plus 10, benar. Salah minus 5, tidak menjawab 0. Oke. Silakan yang di belakang mohon tenang. Tidak ada suara. Silakan Dewan Juri untuk dimulai. Soal nomor 1. Apa nama ibu kota provinsi Kalimantan Utara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya Tanjung Selor jawabannya. Soal nomor 2. Pada awal abad ke-20, Ratu Wilhelmina dari pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan dan menerapkan suatu kebijakan yang diklaim sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi. Kebijakan ini yang kemudian menjadi motor gerakan adanya pergerakan nasional. Kebijakan tersebut kemudian dikenal dengan nama apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya politik etis. Soal nomor 3. Kecapi merupakan alat musik tradisional yang terkenal berasal dari daerah mana? Tim A. 1, 2. Sulawesi Selatan. Jawaban salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya Jawa Barat. Soal nomor 4. Pada lambang negara Garuda Pancasila, apa simbol yang menunjukkan sila ketiga Pancasila? Tim A. Pohon beringin. Poin 10 untuk tim A.
Tahan dulu Dewan Juri. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Dalam suatu sistem pemerintahan, kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri, sedangkan pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem pemerintahan apakah yang dimaksud? Tim B. Monarki konstitusional. Jawaban salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mau jawab lagi tim B? Enggak boleh ya? Enggak boleh jawab lagi ya? Tidak. Selesai. Jawabannya yang betul adalah sistem parlementer. Soal nomor 6. Bersikap sederhana dan tidak hidup boros. Pernyataan tersebut merupakan pengamalan sila Tim keberapa? B. Pengamalan sila kelima. Poin 10 untuk tim B. Soal nomor 7. Ketentuan konstitusional yang menyatakan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia terdapat dalam pasal berapa? Tim A. Pasal 32. Betul, 10 untuk tim A. Soal nomor 8. Apa nama kepanjangan dari PPKI? Tim A. Panitia Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia. Salah. Tim B. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Poin 10 untuk tim B. Soal nomor 9. Selain ketua, BPUPK memiliki wakil ketua dari kalangan Indonesia yang turut mendampingi jalannya badan tersebut. Siapakah tokoh yang menjabat sebagai wakil ketua BPUPK dari Indonesia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya RP Suroso. Soal nomor 10. Suku Sunda berasal dari wilayah mana? Tim A. Jawa Barat. Poin 10 untuk tim A. Oke, soal selesai, silakan dilanjutkan untuk mengakumulasi nilai. Tim A 20, tim B 15. Pemenangnya adalah tim A. Tim A 25 persiapan untuk masuk ke babak final. Pertandingan berikutnya semifinal terakhir. 10-6. Tim A melawan 12-3 tim B. Tim B. Yang itu udah selesai yang berjalan. Udah selesai? Semuanya? Terus? Yang lain udah pulang apa? Acak. Oke. Silakan tarik nafas dulu. 10-6, 10 dan 12-3. Tidak mengenal junior senior ya. Semua tetap lawan di lapangan dan kawan di luar. Persiapan cek sound dulu 10-6. Tes. Tes, oke. Cek. Cek. Terima kasih banyak. Mohon untuk tongkat di tengah-tengah, semuanya tidak ada yang memegang tongkat, tangan semua di meja, kalau nggak di paha, kalau nggak di paha bebas lah. Penting jangan di tongkat.
Poin benar 10, poin salah 5, minus 5, tidak menjawab 0. Peraturan tidak ada yang berbeda dan soal tetap sama. Dewan juri sudah siap? Oke, silakan dimulai. Soal nomor 1. Setelah rumusan naskah proklamasi disepakati, salah satu tokoh menuliskan naskah tersebut secara Tim B. langsung. Sayuti Melik. Salah. Tim A. Muhammad Yamin. Salah. Jawabannya Soekarno. Saya belum selesai membacakan soal tadi. Soalnya adalah siapakah tokoh yang menuliskan naskah proklamasi tersebut? Jawabannya Soekarno. Soal nomor 2, suku Asmat berasal dari wilayah mana? Tim A. Papua. Betul, 10 untuk tim A. Soal nomor 3. Pasal berapakah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara? Tim B. 30. Poin 10 untuk tim B. Soal nomor 4, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tim Tuhan. B. Sila 1. Betul, 10 untuk tim B. Soal nomor 5. Dari provinsi manakah alat musik sasando berasal? Tim B. NTT. Poin 10 untuk tim B. Soal nomor 6, berapa jumlah bulu pada ekor burung? Tim B. 1, 2. 8. 10 untuk tim. Soal nomor 7. Dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945, pengibaran Sang Merah Putih menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian upacara. Siapakah dua tokoh yang Tim A. Lativi Daningrat. Surati Karma Trimuti. Dan siapa? Surati Karma Trimuti. Atau SK Trimurti. salah? Salah, minus 5 untuk tim A. 1, 2. Latif dan Suhud. Poin 10 untuk tim B. Soal nomor 8, berapa kali amandemen UUD? Tim B. 4 kali. Betul, 10 untuk tim B. Soal nomor 9. Selat apakah yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali? Tim A. Selat Malaka. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya Selat Bali. Soal nomor 10. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pernyataan tersebut merupakan pengamalan sila keberapa? Tim B. Sila ketiga. Betul, 10 untuk tim B. Soal selesai, silakan Dewan Juri untuk mengakumulasi nilainya. Baik, untuk skor terakhir untuk tim A minus 5, sedangkan tim B 65. Tim B selamat untuk menuju babak selanjutnya. Silakan untuk babak final 12.5 dan 12.3 saya beri waktu 5 sampai 10 menit untuk persiapan menuju ke babak final. Tolong standby, nanti ketika moderator memanggil kalian sudah siap untuk menempati podium yang ada.
12-3 tim B, 12-5 tim A. Oke. Untuk kelas 12-3. Selamat, kalian sudah sampai ke tahap final. Dan 12-5, selamat juga. Ini adalah babak final. Jadi mohon untuk para pendukungnya semua berada di belakang moderator. Kemudian untuk yang ada di depan layar, di depan kelas 12 juga kalau bisa turun ke bawah atau ke dalam kelas. Kemudian untuk soalnya ada 15 soal rebutan. Dan tambah 2 soal studi kasus. Kalau soal studi kasus itu semua dapat, nanti bergantian. Dimulai tim A dulu menjawab dan tim B lanjut. Yang kedua tim B dulu baru tim A, begitu ya. Jadi nanti nilainya adalah akumulasi semuanya. Rebutan di total dan yang soal yang kedua juga di total, begitu. Dan saya juga minta tolong untuk tim A, pendukung tim A silakan disiapkan videonya. Untuk memvideo setiap soalnya. Dan untuk pendukung tim B juga saya minta tolong untuk ada saksinya. Jadi kalau memang ada soal yang menurut kalian juga ada kejanggalan, akan langsung tunjukkan ke saya langsung persoalnya. Jadi tidak di akhir ya. Persoalnya langsung menghadap ke saya. Saya netral semuanya dari kelas 10 sampai kelas 12, dari awal saya netral semuanya. Jadi kalau ada kejanggalan silakan menghadap ke saya beserta buktinya. Dewan juri sudah siap? Oke. Kita mulai untuk babak final lomba LCC Kemerdekaan Mandua Grobogan. Soal dimulai. Soal nomor 1. Apa nama makanan khas Palembang yang berbahan dasar ikan dan sagu? Tim B. 1, 2, 3. Pempek. Betul, 10 untuk tim B. Saya peringatkan sekali lagi untuk para pendukung, apabila bersuara ketika peserta menjawab akan dikenai minus 10 langsung kepada tim peserta yang di depan. Jadi tidak ada pendukung yang bersuara sedikit pun, kecuali tepuk tangan. Soal berikutnya. Suku Batak banyak mendiami wilayah provinsi mana? Tim A. Sumatera Utara. Poin 10 untuk tim A. Soal nomor 3. Ketentuan yang menegaskan bahwa tiap warga negara memiliki kesamaan hak di depan hukum menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan. Tim A. Pasal 27. Betul, 10 untuk tim A. Soal nomor 4. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pernyataan tersebut merupakan pengamalan sila ke Sila keempat. poin 10 untuk tim B. Soal nomor 5. Papeda merupakan makanan apa? Papua. Betul, 10 untuk tim A. Soal nomor 6. Dalam proses perumusan dasar negara, sebuah panitia kecil yang beranggotakan 9 tokoh menghasilkan sebuah rumusan penting. Tim A. Piagam Jakarta. Poin 10 untuk tim A. Soal nomor 7. Inggris memiliki seorang raja sebagai kepala negara, sedangkan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Perdana Menteri. Tim A. Monarki absolut. Jawabannya Monarki absolut. 10 untuk tim A. Soal nomor 8. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi di suatu negara. Indonesia telah mengalami periodisasi konstitusi.
pada tahun 1945 sampai 1949. Indonesia menggunakan konstitusi apa? Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Poin 10 untuk tim B. Soal nomor 9, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Pernyataan tersebut merupakan pengamalan 4. betul 10 untuk tim B. Soal nomor 10. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Pernyataan tersebut. Sila kelima. Poin 10 untuk tim A. Soal nomor 11. Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom. Hiroshima. Betul 10 untuk tim A. Soal nomor 12. Apa nama ibu kota provinsi Maluku? Ambon. Poin 10 untuk tim A. Nomor 13, pulau apakah yang merupakan pulau terbesar di wilayah Indonesia? Jawa. Salah. Papua. Betul 10 untuk tim A. Soal nomor 14. Rumah adat Baduy berasal dari provinsi mana? Banten. Poin 10 untuk tim B. Soal nomor 15 yang terakhir untuk babak rebutan. Sebagai bagian dari proses persiapan kemerdekaan Indonesia, BPUPK melaksanakan sidang pertamanya yang membahas berbagai gagasan-gagasan mengenai dasar negara Indonesia. Kapan sidang pertama BPUPK berlangsung? 29 Mei sampai 1 Juni Tahunnya? 1945. Betul 10 untuk tim B. Soalnya baru saya coba dulu. Oke, sebentar. Untuk soal yang studi kasus teknisnya. Oke. Soal berikutnya adalah soal studi kasus. Nanti untuk yang menjawab terlebih dahulu adalah dari tim A. Kemudian dilanjut dengan tim B. Setiap soal yang dibacakan, tim A mendapatkan waktu 2 menit untuk berpikir dan tim B 1 menit. Dan nanti sebaliknya. Bisa dipahami? Tim A, tim B. Soal pertama, silakan dilanjutkan di dalam untuk tim A. Di sebuah sekolah terdapat seorang murid bernama Raka yang dikenal sering merendahkan teman-temannya. Ia beberapa kali mengecek kondisi fisik, kemampuan akademik maupun latar belakang keluarganya. Ketika ada teman yang melakukan kesalahan, Raka sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menjadikannya bahan lelucon di depan teman-teman yang lain. Meskipun beberapa temannya merasa tidak nyaman, perilaku tersebut terus dilakukan karena dianggap hanya sebagai candaan. Pertanyaannya, sebagai seorang murid yang melihat kondisi tersebut,
Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua. Selain itu, apa dampak yang mungkin terjadi apabila perilaku Raka dibiarkan begitu saja? Waktu 2 menit berpikir dimulai dari sekarang. Waktu masih berjalan untuk berpikir terlebih dahulu. Tenang saja, tim A. Waktunya masih berjalan untuk berpikir. Damai bisa terjadi trauma atau bisa menyebarluaskan perilaku tersebut. Dan bisa dapat mempengaruhi murid sekitar. Yang ya kok ya? Semangat teman-teman. Saya berkelanjutan dari dilaporkan dulu biar jadi nganu sing tidak bernganu bertanggung jawab yang BK Ini penjelasnya Ra, kalau dampaknya. 1 menit lagi untuk berpikir. nggak rasa pendukung tidak itu menegur tidak di depan umum biar tidak merasa tersinggung. Belum selesai. Silakan dimanfaatkan. Kasus ini maka memperhatikan Raka dengan tegas dan memberikannya edukasi. Jika dampak dilakukannya sehari maka yang akan digunakan oleh dampaknya akan berdampak bagi perilaku Raka yang semakin sembarangan. Waktu selesai, waktu menjawab hanya 1 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Perbuatan Raka harus dihentikan dengan tegas dan juga diberikan sanksi. Jika perbuatan Raka terus dilakukan, maka itu akan berdampak bagi teman-teman sekitarnya dan perlakuan Raka yang semakin semena-mena. Dan itu juga bisa berdampak bagi kepribadian Raka di masa depan. Waktu masih ada 30 detik. Serta itu dapat menormalisasikan diskriminasi. Waktu masih ada. Sudah. Sudah. Soal selesai. Tim A. Tim B. Oke, di sini Waktu berpikir 1 menit. Silakan dimanfaatkan. Dimulai. langsung saja. Oh saja. Ya. Waktu berbicara 1 menit ketika Anda berbicara. Oke, kasus di sini Raka sangat buruk sekali. Kasus ini Raka membuli teman-temannya dan dampak buruknya ada 2 di lingkungan sekitar dan di orang yang dibully Raka. Sebenarnya Raka itu juga bisa berdampak juga terhadap Raka yang seperti dikatakan oleh Regu A, yaitu berdampak terhadap masa depannya. Dan cara menegurnya, kita ajak Raka dulu ke tempat yang tidak ramai orang. Kita diskusikan dengan baik-baik agar dia tidak kesinggung atau gimana. Dan kemudian jika terus-menerus berkelanjutan, dampaknya akan dampak terhadap orang yang dibully akan terdapat trauma. Dan trauma itu timbul dan dia menyebarkan perilaku yang Soal pertama sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor kedua.
Nanti tim B dulu diberi waktu 2 menit untuk berpikir dan 1 menit untuk menjawab. Tim A 1 menit untuk berpikir dan 1 menit untuk menjawab. Silakan dimulai. Baik, soal studi kasus nomor 2 disimak baik-baik. Dimas adalah seorang remaja yang berasal dari salah satu daerah di Indonesia. Ia kemudian tinggal sementara di sebuah provinsi yang memiliki budaya, bahasa daerah, adat istiadat, dan tradisi yang berbeda dengan daerah asalnya. Dalam beberapa kesempatan, Dimas justru merendahkan tradisi masyarakat setempat dan mengatakan bahwa budaya daerah asalnya jauh lebih baik dan lebih unggul. Sikap tersebut membuat beberapa remaja setempat merasa tersinggung dan tidak dihargai. Pertanyaannya, sebagai seorang remaja yang berada dalam lingkungan tersebut, bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga. Selain itu, apa dampak yang mungkin terjadi apabila sikap Dimas tersebut terus dibiarkan? Selesai. Tim B, waktu 2 menit dimulai dari sekarang untuk berpikir. Baik, sesuai dengan kita yaitu remaja yang berjiwa Pancasila, kita harus menasihati Dimas dengan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila ketiga, dan serta dampaknya yaitu akan terjadi perpecahan antara konflik, dan konflik tersebut bisa tersebar luas melalui media sosial dan akan terjadi bencana besar perpecahan antara adat, suku maupun perbedaan di antara Indonesia itulah yang menyimpang pada sila Pancasila ketiga. Terima kasih. Waktu masih ada 30 detik. Sudah, Pak. Sudah. Untuk tim A, waktu 1 menit untuk berpikir dulu atau langsung menjawab? Langsung menjawab. 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik. Dimas harus bisa menghilangkan sikap etnosentrisme dia, serta Dimas harus bisa beradaptasi dengan lingkungan dia yang baru. Serta Dimas perlu menghargai dan menghormati lingkungan dia yang baru. Dampak bila dilanjutkan, Dimas bisa dimusuhi oleh lingkungan dia yang baru. Dimas bisa membuat disintegrasi bagi lingkungan dia yang baru. Dimas bisa memecah belah, serta Dimas bisa menimbulkan konflik di lingkungan dia yang baru. Itu saja. Waktu masih ada.
Sudah. Cukup. Oke, cukup. Soal final sudah selesai. Terima kasih banyak untuk tim A dan tim B. Dan terima kasih banyak juga untuk seluruh pendukung Mandua Grobogan dari kelas 10 sampai yang kelas 12. Nantinya hasil akan Dewan Juri akumulasikan menjadi satu dari soal studi kasus dan soal runtutan. Nanti untuk hasil juaranya akan disampaikan pada upacara hari ulang tahun Indonesia di hari Senin besok. Begitu. Begitu Dewan Juri? Ada tambahan? Cukup. Sudah cukup. Terima kasih tim A dan tim B bisa kembali ke tempat. Kita beri aplaus dulu buat peserta final hari ini.